Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Nia Widiawati, mahasiswa semester 5, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pos pelayanan kesehatan kerja di pos UKK sektor informal, Tahu Bakso Pak Hadi, dan UD 3 Putra. Usaha Tahu Bakso Pak Hadi didirikan pada tahun 2013 dan dikelola bersama istrinya hingga saat ini. UD Tahu Bakso Pak Hadi menjalani proses produksi selama 2 jam per hari. Adapun identifikasi bahannya adalah sebagai berikut. Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control atau HIRAD di UD Tahu Bakso Pak Hadi. Proses yang pertama yaitu menggiling daging. Bahaya yang mungkin muncul yaitu kontaminasi dengan alat yang digunakan dan alat terjepit mesin yang berputar. Untuk tingkat kemungkinan yaitu 3, tingkat keparahan 4, dan resiko 12, dan kategori resiko ekstrim. Pengendalian yang diisyaratkan yaitu pengecekan dan pembersihan atau sterilisasi alat yang akan digunakan dan memasang safety sign sebagai bentuk peringatan agar pegawai lebih berhati-hati. Untuk tingkat keparahan turun menjadi 2. Untuk tingkat kemungkinan turun menjadi 2, tingkat keparahan 1, tingkat resiko 2, dan kategori resiko ringan. Proses yang kedua, memasukkan adonan daging ke dalam tahu. Bahaya yang mungkin muncul yaitu gerakan repetitif dapat menyebabkan nyeri otot dan juga nyeri sendi. Tingkat kemungkinan 1, tingkat keparahan 1, tingkat resiko 1, kategori resiko ringan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu penerapan higien pekerja dan sanitasi peralatan yang digunakan. Tingkat kemungkinan 1, tingkat resiko 1, tingkat kemungkinan 1, tingkat keparahan 1, tingkat resiko 1, kategori resiko ringan. Proses yang ketiga, merebus tahu. Bahaya yang mungkin muncul, suhu dan uap panas dan ketumpahan air rebusan. Tingkat kemungkinan 4, tingkat keparahan 1, tingkat resiko 4, kategori resiko moderat. Pengendalian yang dapat dilakukan, pemakaian apron, safety shoes atau sepatu boot untuk meminimalisir tingkat keparahan. Tingkat kemungkinan 3, tingkat keparahan 1, tingkat resiko 3, kategori resiko ringan. Proses keempat, meniriskan dan mendinginkan tahu. Bahaya yang mungkin muncul, kontaminasi dengan debu di udara meningkatkan. Proses yang keempat, meniriskan dan mendinginkan tahu. Bahaya yang mungkin muncul, kontaminasi dengan debu di udara mengingat pendinginan menggunakan kipas angin. Tingkat kemungkinan 4, tingkat keparahan 3, tingkat resiko 12, kategori resiko ekstrim. Pengendalian yang dapat dilakukan, memastikan ruangan dalam keadaan steril. Tingkat kemungkinan 3, tingkat keparahan 2, tingkat resiko 6, kategori resiko ringan. Proses yang kelima, pengemasan. Bahaya yang mungkin muncul, terkena elemen pemanas pada sealer press mesin. Tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 2, tingkat resiko 4, kategori resiko ringan. Pengendalian yang dapat dilakukan, pemakaian APD sarung tangan dengan tingkat kemungkinan 1, tingkat keparahan 1, tingkat resiko 1, kategori resiko ringan. Proses yang keenam, mencetak daging cincang menjadi bakso. Bahaya yang mungkin muncul, tangan terjepit mesin yang berputar. Tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 4, tingkat resiko 8, kategori resiko tinggi. Pengendalian yang dapat dilakukan, hindari pemakaian APD seperti sarung tangan pada mesin yang berputar. Tingkat kemungkinan 1, tingkat keparahan 2, tingkat resiko 2, kategori resiko ringan. Proses ketujuh, pencucian alat. Bahaya yang mungkin muncul, terpleset. Tingkat keparahan 4, tingkat kemungkinan 4, tingkat resiko 16,
kategori resiko ekstrim. Pengendalian yang dapat dilakukan, pemakaian safety shoes atau sepatu boot dengan tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 1, tingkat risiko 2, kategori risiko ringan. HIRARDS atau Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control di UD 3 Putra. Proses 1. Mengangkat kain dari truk untuk diproduksi dan memindahkan kain siap jual ke gudang. Bahaya yang mungkin muncul, nyeri otot, sendi, punggung, dan leher. Tingkat kemungkinan 4, tingkat keparahan 2, tingkat risiko 8, kategori risiko tinggi. Pengendalian yang diisyaratkan yaitu menerapkan metode manual handling dengan benar. Yang pertama, usahakan punggung atau tulang belakang tetap lurus dan posisi lutut menekuk. Yang kedua, memegang beban sedekat mungkin dengan tubuh. Usahakan menempel agar lebih meringankan berat beban. Yang ketiga, merencanakan kembali metode lifting untuk menghindari gerakan memutar. Mengubah gerak memutar tubuh dengan menggunakan kaki seperti teknik pivot, yaitu teknik kaki memutar dengan sudut tertentu sesuai arah rute benda akan dibawa. Tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 2, tingkat resiko 4, kategori resiko ringan. Proses yang kedua yaitu memindahkan kain ke tempat produksi. Bahaya yang mungkin muncul adalah terjatuh, kehilangan keseimbangan selama mengangkat beban karena satu karung kain beratnya 40-50 kg. Untuk tingkat kemungkinan yaitu 3, tingkat keparahan 3, tingkat risiko 9, kategori risiko tinggi. Pengendalian yang dapat dilakukan 1. Tetap jaga kaki agar lebar, sikap yang seimbang dengan kaki, umumnya selebar bahu. 2. Jika bentuk beban tidak rata, cara mengangkat beban bisa menggunakan tripod angkat atau meminta bantuan untuk mengangkat beban. Ketiga, jika beban terlalu berat, terdapat 2 pilihan, yaitu meminta orang lain untuk membantu dan menggunakan mekanik bantu untuk mengangkat beban. Yang keempat, memeriksa jalur dan pastikan rute telah bersih dan aman untuk dilewati. Dalam mengangkat, usahakan dengan teknik pivot lifting. Kelima, cobalah berkomunikasi dan merencanakan pengangkatan ideal bersama untuk memudahkan dalam koordinasi setiap gerakan. Dengan tingkat keparahan 2, tingkat kemungkinan 2, tingkat risiko 4, dan kategori risiko ringan. Proses ketiga, membuka karung. Bahaya yang mungkin muncul, terluka karena benda tajam. Tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 2, tingkat risiko 4, kategori risiko ringan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu tidak meletakkan pisau di sembarang tempat atau memberikan sarung pisau. Mengingat pekerja tidak memakai alas kaki dan juga beberapa pekerja yang bekerja dengan posisi berdiri menggunakan lutut. Tingkat kemungkinan 1, tingkat keparahan 1, tingkat risiko 1, dengan kategori risiko ringan. Proses produksi keempat, memilah kain perca. Bahaya yang mungkin muncul, gangguan saluran pernafasan. Dengan tingkat kemungkinan 4, tingkat keparahan 3, dengan tingkat risiko 12, kategori risiko ekstrim. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah memakai masker ganda. Dengan tingkat kemungkinan 2, tingkat keparahan 3, dengan tingkat risiko 6, dengan kategori risiko moderat. Faktor-faktor yang mengaruhi penyakit akibat kerja ada 5, diantaranya faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikososial. Yang pertama, untuk faktor fisika, di UD tahu bakso Pak Hadi yaitu 1. Bising. Penyakit yang ditimbulkan kebisingan kontinu dengan spektrum luas, di mana jika kebisingan ini terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan gangguan pendengaran bahkan ketulian. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah
Penggunaan APD dapat mengurangi paparan kebisingan yang ada seperti penggunaan earplug. Yang kedua, suhu. Penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah heat stress. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menyediakan ventilasi sebagai sirkulasi pertukaran udara. Faktor yang kedua yaitu faktor kimia. Yang pertama ada uap. Penyakit yang ditimbulkan, uap panas dalam proses produksi dapat memicu heat stress. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menyediakan ventilasi sebagai sirkulasi pertukaran udara. Faktor yang ketiga yaitu faktor biologi. Yang pertama ada virus. Penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah terpapar dan terinfeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, menjaga jarak antara pekerja, mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan. Yang ketiga, memakai masker selama bekerja. Yang keempat, tidak menyentuh area wajah dan mata. Yang kelima, di rumah saja jika sedang sakit. Yang kedua, bakteri. Penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah tangan yang tidak bersih dapat menjadi perantara bakteri ke produk yang dikemas atau diproduksi. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum proses produksi dimulai. Yang kedua, jangan biarkan ada tumpukan area produksi. Yang ketiga, jamur. Potensi bahaya. Yang ketiga, jamur. Penyakit yang ditimbulkan adalah bahan-bahan makanan yang ditimbun dan lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memastikan area penyimpanan bahan makanan dalam kondisi kering. Yang keempat, faktor ergonomi, yaitu posisi kerja. Posisi kerja yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit tulang punggung dan kaki karena bekerja dengan berdiri dan kursi tanpa sandaran. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menyediakan kursi dengan sandaran. Yang kelima, faktor psikososial. Jam kerja pada proses produksi dilakukan selama 5 jam per hari, dari pukul 5 hingga pukul 8, dilanjutkan bekerja di warung mie ayam dan bakso. Upaya pengendalian yang dilakukan adalah pengadaan waktu libur dan juga shift. UD3 Putra. Untuk faktor penyebab penyakit akibat kerja di UD3 Putra ada 5. Yang pertama, faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikososial. Yang pertama, faktor fisika, yaitu 1. Tekanan udara. Tekanan udara bisa menyebabkan penurunan aktivitas karena struktur bangunan terbuka di bagian dinding. Saat panas udara yang masuk, maka udara di dalamnya akan menjadi panas. Begitu juga sebaliknya. Saat hujan, maka tekanan udara di dalamnya akan menjadi dingin. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memberikan ventilasi yang cukup namun tidak terlalu luas. Yang kedua, pencahayaan. Pencahayaan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kelelahan pada mata yang diakibatkan dari kurangnya dan berlebihannya cahaya saat bekerja. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memberikan penerangan yang cukup, memberi lampu pada tempat kerja, dan atap yang memadai, tidak terbuka. Yang ketiga, suhu. Banyaknya tumpukan kain menyebabkan suhu meningkat, yang tentunya dapat menyebabkan heat stress. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memberikan jarak antara barang yang bertumpuk dengan pekerja dan menutup area dinding yang terbuka. Yang kedua, faktor kimia. Debu serbuk dan serat kain di area pemilahan serta debu yang masuk melalui dinding yang terbuka dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memastikan pekerja memakai masker ganda dan mengganti masker setiap 4 jam sekali. Yang ketiga, faktor biologi. Pertama, virus. Penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah terpaparnya dan terinfeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja. 1. Menjaga jarak. 2. Mencuci tangan. 3. Memakai masker selama bekerja. 4. Tidak menyentuh area wajah dan mata.
5. Di rumah saja jika sakit. Yang kedua, bakteri. Penyakit yang mungkin ditimbulkan adalah gangguan pencernaan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, dan setelah selesai bekerja atau pulang tentunya harus bersih diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktivitas lain. Yang ketiga, vektor. Bakteri dalam kecoa yaitu Salmonella dan E. coli dapat menyebabkan demam tifoid, diare, keracunan makanan, dan gangguan pencernaan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah membasmi kecoa. 4. Jamur. Barang-barang atau kain di dalam karung yang bertumpuk dan dinding setengah terbuka sehingga saat hujan maka air akan masuk dan menyebabkan tumbuhnya jamur. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memastikan area penyimpanan bahan makanan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memastikan area penyimpanan kain atau penyimpanan karung dalam kondisi suhu kering. Yang keempat, faktor ergonomi. 1. Posisi kerja bisa menyebabkan gangguan pada tulang karena bekerja yang selalu dalam posisi duduk. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan peregangan setelah beberapa saat bekerja. Yang kedua, cara kerja. Cara kerja menyebabkan kebosanan karena kerjanya yang monoton. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah peregangan setelah duduk beberapa menit dengan berdiri dan jalan mengambil barang. Yang kelima, faktor psikososial. 1. Suasana kerja yang monoton bisa menyebabkan pekerja bosan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah selama bekerja dapat diselingi dengan perbincangan sejenak oleh sesama pekerja dan dilakukan peregangan. Yang kedua, letak tempat kerja yang terpencil menyebabkan pekerja kesulitan menjangkaunya. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menyediakan transportasi karyawan. Yang ketiga, upah atau gaji yang kurang menyebabkan para pegawai stres karena upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah memberi upah maksimal karena bekerja di UD 3 Putra memiliki banyak risiko. Upaya penyelenggaraan kesehatan kerja di UD Tahu Bakso Pak Hadi. Untuk upaya penyelenggaraan promotif yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan kerja, penyebarluasan informasi, penimbangan tinggi badan dan berat badan. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu surveillance kesehatan kerja, dan aktivitas kebugaran jasmani. Untuk upaya penyelenggaraan preventif yang sudah dilakukan di UD Tahu Bakso Pak Hadi yaitu penyediaan contoh penggunaan APD dan pemeriksaan awal dan berkala. Untuk upaya penyelenggaraan preventif yang belum dilakukan adalah intervensi jenis pekerjaan dengan risiko bahaya, pengenalan risiko bahaya di tempat kerja, mendorong upaya perbaikan lingkungan kerja, pengamatan jentik di lingkungan kerja, dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Untuk upaya penyelenggaraan kuratif di UD Tahu Bakso Pak Hadi sudah dilakukan pelayanan P3K, puskesmas keliling, dan juga upaya perujukan. Untuk upaya penyelenggaraan rehabilitatif di UD Tahu Bakso Pak Hadi sudah dilakukan pemulihan kesehatan dengan alat-alat sederhana. Upaya penyelenggaraan kesehatan kerja di UD 3 Putra. Untuk upaya penyelenggaraan promotif di UD 3 Putra sudah dilakukan penyuluhan dan konseling, penyebarluasan informasi tentang kesehatan kerja, dan saran-saran intervensi. Untuk upaya promotif yang belum dilakukan adalah penimbangan tinggi badan dan berat badan, aktivitas kebugaran jasmani, dan juga surveillance kesehatan kerja. Untuk upaya penyelenggaraan preventif yang sudah dilaksanakan di UD 3 Putra yaitu penyediaan contoh penggunaan APD. Untuk intervensi jenis pekerjaan dengan risiko bahaya, pengenalan risiko bahaya di tempat kerja, penyediaan contoh APD sudah dilaksanakan, mendorong upaya
perbaikan lingkungan kerja, pengamatan jentik lingkungan kerja, dan deteksi dini faktor risiko PTM masih belum dilaksanakan. Untuk yang ketiga yaitu untuk yang keempat. Untuk yang ketiga yaitu upaya penyelenggaraan kuratif yang sudah dilaksanakan di UD 3 Putra, yaitu pelayanan P3K. Untuk puskesmas keliling dan upaya rujukan masih belum dilaksanakan di UD 3 Putra. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi, yaitu dengan menerapkan prinsip hidup bersih sehat, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Di pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi disediakan tempat cuci tangan dan sabun serta hand sanitizer untuk para pekerja dan para pengunjung. Di UD 3 Putra, upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pos UKK 3 Putra yang diterapkan yaitu memakai masker, dan masker disediakan dari puskesmas. Berdasarkan analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015, tingkat keberhasilan pada pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi dengan jumlah pekerja 11 orang dengan Pak Hadi sendiri. Untuk jumlah kadernya yang aktif yaitu untuk jumlah Analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 di pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi yaitu dengan tingkat keberhasilan pada pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi dengan jumlah pekerja 11 orang, dan untuk jumlah kadernya yaitu aktif dengan tersedia kader minimal 10% dari jumlah pekerja. Pada aktivitas pelayanannya kurang aktif. Aktivitas promotif dan preventif terintegrasi kurang aktif. Sarana pos UKK aktif. Untuk pencatatan dan pelaporannya aktif, dan dana bergulir atau jimpitan pada pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi tidak aktif. Tingkat perkembangan pos UKK Tahu Bakso Pak Hadi juga diberikan dengan kategori Pratama dikarenakan terpenuhnya dua kriteria Pratama. Pada indikator frekuensi penyuluhan memasuki kriteria Pratama karena kegiatan penyuluhan dan konseling dilaksanakan dalam kurun waktu 3 kali dalam. Menurut hasil analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai PMK nomor 100 tahun 2015, pos UKK 3 Putra termasuk ke dalam kategori pos UKK Pratama karena pos UKK 3 Putra memenuhi 4 indikator Pratama, yaitu frekuensi penyuluhan, jumlah kader, sarasehan intervensi, dan penggunaan APD. Pos UKK Pratama adalah pos UKK dengan terpenuhinya 2 atau lebih kriteria, yaitu frekuensi penyuluhan kurang dari 4 kali per tahun, jumlah kader kurang dari 10% jumlah pekerja, sarasehan intervensi kurang dari 2 kali per tahun, dan penggunaan APD kurang dari 30% jumlah pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.